Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati teman-teman mahasiswa Akper Pondok Bener Pesantren, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat ya, dalam acara pengajian mahasiswa Akper setiap malam Selasa. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang manfaatnya wudhu, biar teman-teman Akper ini setiap harinya bukan hanya wudhu tapi tahu manfaatnya. Ya, setuju ya? Sebelum saya membacakan hadis-hadis tentang wudhu, saya akan cerita dulu tentang kronologi kapan wudhu itu difardukan. Saya mau mengambil pendapat 3 ulama besar yang tiga-tiganya sama-sama kuat. Yang pertama adalah seorang ulama dalam kitab Fathul Mu'in, Fathul Mu'in. Ya. Itu di sana diterangkan bahwa wudhu itu pertama kali difardukan itu bertepatan dengan difardukannya sholat. Berarti ketika Isra dan Mi'raj, betul ya? Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ini adalah Imam Qalyubi. Imam Qalyubi mengatakan bahwa wudhu itu pertama kali difardukan itu di kota Madinah, tepatnya ketika Nabi Muhammad SAW hijrah di sana. Karena surat yang berkenaan dengan wudhu, surat Al-Maidah ayat 6, itu turunnya di Madinah. Pendapat yang ketiga adalah pendapat Imam Ibnu Hazm. Beliau mengatakan bahwa wudhu itu difardukan di Mekah, tapi ayat yang berkaitan dengan wudhu turun di Madinah. Ini tengah-tengah berarti, betul ya? Dan 3 pendapat ulama ini sama-sama kuat. Jadi tidak perlu diperselisihkan, tidak perlu dimaknai bahwa ada 3 sebab turun. Jadi semuanya benar, semuanya punya argumen, semuanya punya dalil dan semuanya punya bukti. Udah, itu nggak masalah. Saya akan bacakan surat yang berkaitan dengan wudhu. Surat Al-Maidah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, ini surat yang berkaitan dengan wudu. Turunnya di mana? Di kota Madinah. Tahu kota Madinah? Tempat di mana Rasulullah itu dimakamkan. Insyaallah nih teman-teman Akbar, suatu hari suatu saat pasti akan ziarah ke makam Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Artinya kita semua haji ke sana ya. Nah, ini kaitannya dengan wudhu ya. Nah, ini saya akan dongeng sedikit. Suatu hari kalungnya Siti Aisyah itu hilang. Kalung Siti Aisyah itu apanya Nabi Muhammad, nak? Istri, betul. Istri yang paling muda, satu-satunya istri yang perawan itu adalah Siti Aisyah. Itu malam-malam itu kalungnya hilang. Sehingga Rasulullah sebagai suami itu ikut mencari di sana. Ini luar biasa. Walaupun beliau itu Rasulullah, walaupun beliau itu orang yang paling utama di dunia, tapi statusnya sebagai suami, membantu istri nyari kalung yang hilang. Ya karena malam ya, Rasulullah juga manusia, akhirnya gak ketemu tuh kalungnya. Gak ketemu. Sampai pagi, sampai subuh itu nyari apa namanya? Nyari kalung tuh sampai pagi. Ini kalungnya mending beli ketemu gitu. Udah akhirnya Rasulullah tertidur di sana. Tong subuh, Nabi Muhammad bangun. Setelah bangun mau sholat subuh, ternyata nyari air nggak ada. Paham nggak?
Nyari air nggak ada, mau wudhu itu. Sehingga bapaknya Siti Aisyah, siapa bapaknya? Siapa? Siapa bapaknya? Abu Bakar, ya bener. Waduh, bakar-bakar ya coba ini. Ini syu'ul adab ini. Bapaknya Siti Aisyah siapa? Bakar katanya. Istighfar kamu tuh. Itu sahabat Nabi itu bakar-bakar. Kata Abu Bakar begini, "Hai Aisyah, gara-gara kamu kehilangan kalung sehingga umat muslim kesusahan nyari air di waktu subuh." Itu Abu Bakar marah kepada Siti Aisyah. Gara-gara kamu kalungnya hilang sehingga Rasulullah nyari sampai subuh, pas mau wudhu nggak ada airnya, gara-gara kamu katanya. Nah, di tengah-tengah Abu Bakar itu marah, kesal sama putrinya yang bernama Siti Aisyah gara-gara kalungnya yang hilang, turun ayat yang berkaitan dengan tayammum. Falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Nah, ini ayat tentang tayammum itu asbabun nuzulnya gara-gara Abu Bakar marah sama Siti Aisyah. Paham nggak? Setelah turun ayat ini, itu Abu Bakar malah, "Ya Allah, Aisyah, kalau kamu kalungnya nggak hilang, nggak turun ayat tentang tayammum," katanya. Berarti kamu hilang kalung itu membawa keberkahan. Kebalikan, paham nggak? Di awal marah, tapi ketika turun bahwa kalau kamu tidak menemukan air, kamu boleh wudhu. Boleh apa namanya? Tayamum. Abu Bakar yang tadinya marah malah bergembira. Gara-gara kamu, Islam itu dibolehkan tayamum. Ini luar biasa ini. Faham betul ya? Nah, teman-teman akbar yang kami hormati, saya akan bacakan 5 hadis yang berkaitan dengan apa? Dengan wudhu ya. Nanti saya praktekin cara wudhu yang paling baik. Kayaknya teman-teman akbar ini kalau wudhu ngasal nih. Kayaknya kelihatannya ini orang Gebang. Ini kakaknya kepala sekolah SMK, teman saya juga. Kalau ini dari mana Bang? Babakan dia lupa terus saya sama Bang Ridwan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa namanya, hadis yang pertama. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Man nama ala wudu'in fa adrakahul mautu fi tilkal lailati fa huwa indallahi syahidun." Barang siapa ada orang yang tidur dalam keadaan wudu, lalu tidurnya itu kebablasan sampai mati, sering kan? Maka orang itu dihukumi syahid di mata Allah. Luar biasa ini. Jadi kamu kalau misalnya mau tidur, ya wudu dulu. Jeh mati, apa jeh tuh? Jeh mati, berarti kamu di mata Allah itu hukumnya syahid. Kalau syahid tahu sendiri kan? Kalau syahid itu dijamin masuk apa? Masuk surga. Makanya kamu kalau mau tidur doa aja, Allah matikan saya dalam keadaan tidur. Soalnya apa? Ciri-ciri orang mati, kalau orang mati itu ada yang nyabutnya itu adalah malaikat maut, ada lagi yang nyabutnya langsung Allah. Jadi yang nyabut itu bukan malaikat maut, Allah yang nyabut. Makanya kalau misalnya ada orang yang mati itu yang nyabut Allah, berarti orang ini luar biasa utama. Ciri-cirinya apa? Pertama, mati lagi turu. Jadi kalau nanti kamu kapan-kapan mati, turu, Bang Ridwan turu, pas dibangunin, don subuh mati, berarti yang nyabut siapa? Allah. Berarti istimewa. Paham ya? Makanya di naudzubillah ini cerita kalau dongeng ya. Kalau misalnya orang tua kamu nih suatu saat, saya bilang suatu saat meninggal dalam keadaan tidur, kamu harus bangga dan berbahagia. Karena apa? Di satu sisi kamu kehilangan sedih, tapi di satu sisi orang tua kamu adalah orang tua pilihan di mata Allah. Karena yang nyabut siapa? Allah. Itu yang pertama ciri-cirinya. Paham ya? Yang kedua, nih ciri-ciri kalau mati yang nyabut Allah nih. Iku matiye lakakang beru. Apa ya? Matiye lakakang beru. Ini biasanya orang tua. Orang tua masuk kamar mandi jatuh meninggal. Ya. Jadi meninggalnya di kamar mandi. Meninggalnya di kamar mandi.
Berarti yang nyabut siapa? Allah. Karena saya kemarin bilang bahwa malaikat itu nggak masuk dalam kamar mandi. Malaikat itu nggak masuk dalam perkara yang kotor. Berarti kalau ada orang tua kamu suatu hari, suatu saat itu meninggal di kamar mandi, berarti bukan Israel yang mencabut nyawa orang tua kamu, tapi siapa? Allah. Maka kamu harus berbangga dan berbahagia di satu sisi karena orang tua kamu insya Allah dijamin masuk surga. Paham ya? Nah ini hadis yang pertama nih. Makanya teman-teman, abang-abang, mbak-mbak, kalau mau tidur wudu ya. Wudu ya. Siapa tahu mati soalnya. Siapa tahu mati. Ya ini sih berarti ya kamu ya udah, kalau mati ya mati aja udah. Jadi misalnya tidur terus kamu mati ya udah pasrah aja. Soalnya sering kejadian begitu. Lagi tidur kebablasan, mati gitu. Pengen nggak? Pengen nggak mati syahid? Ya udah, nanti malam berdoa. Ya Allah, tolong matikan saya malam ini dalam keadaan tidur. Berani nggak? Katanya kalau saya enggak lah. Enggak. Pengen nggak mati syahid, mati dalam keadaan tidur? Enggak lah. Saya masih pengen umur panjang. Kalau kamu pengen ya, bonggan awas kamu tuh. Doanya orang yang lagi nuntut ilmu tuh dikabul loh, hati-hati. Pengen nanti malam apa kapan-kapan? Kapan-kapan ya. Yang bilang kapan-kapan insya Allah dikabul. Yang bilang yang diam aja berarti nanti malam kamu. Ya udah bareng-bareng 1, 2, 3 kapan? Bisa kenapa dibobodok. Udah. Jadi wudu ya. Cara wudunya bagaimana? Ini cara wudu nih yang paling baik. Coba pegangin Bang. Pegangin sini. Pegangin. Pegang. Mana? Ya cepat sih. Pertama sunnah ya. Nabi Muhammad itu kalau wudu itu nggak pernah dikobok, awas. Jadi misalnya kamar mandinya 2 kola, terus kamu ambil aman aja, blok itu nggak boleh itu. Bukannya nggak boleh, Nabi Muhammad nggak begitu. Jadi Nabi Muhammad itu kalau wudu gimana? Dincurin, ya. Yang ncurin tangannya sendiri, nggak dincurin sama temen. Misalnya Nabi Muhammad bilang Abu Bakar tolong dincurin, enggak begitu. Jadi ngencurin dewek. Makanya mulai nanti kamu kalau wudu begitu ya, dincurin dewek gitu. Pertama apa? Cuci mulut. Kupurkan ke sini 3 kali, kupurkan ke sini 3 kali. Batuk. Udah enggak paham? Cara ngupruk aja kamu ada caranya, kamu enggak begitu saya yakin. Kadang-kadang beli mancing aja. Coba buka. Cara ngupruk gimana? Enggak apa-apa melendung, orang saya aja cuek kok. Gimana? 1, 2, 3. Ulang-ulangi sini lagi. Maning. Nih lihat ini, ciri-cirinya apa? Yang melendung. Kalau nggak melendung berarti kamu nggak ngupruk. Karena apa? Karena yang disunahkan itu adalah air itu seluruh gigi itu harus kena air semua. Jadi nggak boleh sampai itu kurang bagus itu, ngerti Bang? Jadi dikupruk kanan 3 kali, kupruk kiri 3 kali. Saya yakin kamu nggak begitu, ya boleh? Ya iya, coba ini manfaatnya ngaji kan akhirnya tambah tahu. Coba Bang, musim kayak medeni uang sih. Coba ulangi. Coba 1, 2, 3, bilang. Coba lihat dulu. Lihat coba lihat Bang. Coba lihat 1, 2, 3. Ki melendung kami pripun. Ya wong lembum konon wong lemah Bang Ridho niki Kang rada kurus. Coba Bang buka Bang. Coba buka. Coba kupruk. Gampang. Kamu antara mesem baru ngupruk jadi gabung ya akhirnya medeni oleh itu. Ulang Bang, ngupruk. Coba. Nih sana. Wis bagian lah daripada nggak dikupruk gitu. Kupruk ya muter. Nah baru dibuang 1, kupruk lagi 2. Terus yang kedua adalah nyedot baju irung ya. Jadi disedot airnya tuh dimasukin, jangan begini. Ini masih wakper nih kalau wudu begini ya. Asal nempel be kadang-kadang nempel sini kene. Jadi air kamu sedot. Rasulullah begitu. Bukan begini nih. Paham lih? Kamu kalau wudu begitu ya? Betul? Tangan lore mancing nih, ya nek. Itu bukan begitu Rasulullah. Pribadi Rasulullah caranya adalah ambil air terus sedot.
Ngerti beli? Tapi kamu jangan lakukan ketika puasa. Wah, ikut sunnah, kurang lumayan mele ya. Karena memanfaatkan sunnah wudhu nggak boleh. Makanya hukumnya makruh kalau bisa gitu. Set, gitu. Coba contoh. Anda minum berjedot baju irung, isin sakitnya enggak ada. Coba ulangi. Coba ulangi. Adep sana biar ke kiri. Nah. Ada paduan B. Coba bang, coba nggak apa-apa, buka dulu ini bang Ridhoni lah, bang Ridhoni yang deket. Coba bang, coba buka, coba buka, sedot gimana? Set terus, udah jangan malu-malu, kamu gengsi kalau malu. Wah ini, udah itu ya. Yang kedua, yang ketiga selanjutnya adalah membasuh muka, semuanya ya, sampai sini dibasuh. Kamu basuh, bang, pegangan bang. Basuh, seret. Basuhan yang kedua, kamu harus jauh tangannya ya. Tetesan ini jangan netes ke sini nih. Ini banyak anak akper, kadang-kadang bukan anak akper deh. Kadang-kadang saya itu di sholat di masjid misalnya di Cirebon, itu wudhu tuh was priben wudhu. Pas, set, satu, jauhkan, paham nggak? Set sini, ini tetesan ini jangan di sini nih. Set, nah ke atas, shoot lagi. Itu kedua. Ketiga, sini lagi. Air kamu jauh nih mukanya. Set, kamu nggak begitu kan? Ini sholatnya gimana ini? Kamu kodo ini. Tapi udahlah, dianggap saja lah, aman lah ya. Nah udah muka sambil mau mengucapkan apa? Nawaitul wudu'a li raf'il adasil ashori fadlillah. Udah. Selanjutnya adalah tangan. Tangan itu semuanya aja. Ada yang bilang sampai sikut. Berarti kalau sampai sikut tuh di sini. Ada yang sampai sikutnya bareng kena gitu. Jadi kalau nyari aman, kamu lanjutin sampai di sini. Kalau kamu wudhu misalnya membasuh tangannya itu pol sampai lengan atas, berarti kamu melaksanakan dua pendapat imam yang berbeda. Yang pertama adalah sampai siku, yang kedua adalah melebihi siku. Kamu dapat dua pahala. Wis berbaca, jangan eman-eman sama air. Paham nggak? Udah. Kadang-kadang begini, ini anak cewek nih kadang-kadang yang silat. Kalau anak cowok nggak lah ya? Ya anak cowok nggak ya? Kadang-kadang saking malu buka tangan misalnya. Itu sampai di sini bukanya, sampai sini. Terus bajunya sampai sini nggak sah kamu kalau di bawah sini nggak sah. Kalau nggak sah sholatnya nggak sah lagi. Kamu harus mengkodok sholatnya. Apa nggak repot itu? Makanya wudhu itu sederhana, tapi kamu harus bisa itu. Ya paham ya? Tangan, habis tangan apa? Telinga dulu apa rambut dulu? Kamu kok jawabnya keder? Rambut dulu apa tangan dulu? Oh ya bener ya, saya lupa ya. Awas jangan ngomong-ngomong ya. Rambut ya. Nah rambut sekarang, rambut yang boleh dibasuh itu adalah rambut yang tidak boleh melebihi sini. Contoh misalnya anak perempuan kan panjang, ya panjang. Coba kamu rambutnya diginiin. Kalau panjang sampai ini, terus kamu yang dibasuh ini tuh nggak boleh. Yang dibasuh itu adalah rambut yang batasannya itu sini. Jadi rambut yang panjang di sini nggak boleh. Udah amannya beginilah. Kalau Imam Hanafi malah dibanjur semuanya. Udah harus basah. Kalau Imam Syafi'i apa Imam Syafi'i? Sebagian aja. Udah asal sini, mau sini nggak masalah. Tapi Imam Hanafi harus apa? Harus semuanya basah. Nah, gini caranya nih. Dengar, lihatin nih, set. Gini ya. Yang paling bagus, set ke belakang, balik lagi. Kalau rambut, set, prak, bon. Coba bang. Coba buka. Paduan aja ini nyari cepet aja, coba bang. Seret, tutul dikit baju seret. Set. Di mana akan diulangi gini nih? Gitu coba. Set.
Nah, Bang Ridwan nih. Ada lemahnya. Kamu lagi puasa nih? Enggak. Oh. Yang terakhir adalah telinga. Kalau telinga ini kotorannya sininya harus dibasuh semua, ya. Jadi jangan tul itu, aduh itu gimana itu? Jadi seret gini ya, set udahlah kamu bisa lah udah. Lalu kaki selesai, ya. Udah itu hadis yang pertama, kita lanjut hadis yang pertama. Jadi hadis yang pertama adalah barang siapa ada orang tidur dalam keadaan wudu lalu dia mati, ya, atau kebablasan mati, ya, tidurnya kebablasan sehingga mati, maka di mata Allah orang itu dihukumi sebagai orang yang mati syahid, insya Allah masuk surga, amin. Tapi engkau aja sih. Yang kedua, waqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu alis sholati wa shalla kaffarallahu dzunubahu ma bainahu wa bainas sholatil ukhra allati taliha. Misalnya ada orang wudu untuk sholat duhur, ya, misalnya ada orang wudu sholat. Nah ini Allah itu akan menghilangkan dosa antara zuhur dan asar. Jadi dosa yang kamu perbuat di antara zuhur dan asar, dosa kecil ya tentunya, itu akan dihilangkan sama Allah, lumayan lah. Kalau kamu sholat asar wudu maka maghrib, kamu sholat maghrib maka isya, begitu. Jadi kalau kamu itu wudu, maka di antara waktu sholat itu segala perbuatan dosa yang kamu lakukan yang kecil, maka Allah akan menghapusnya. Faham ya? Maka Allah akan menghilangkannya. Nih saya tanya nih, ada yang punya wudu nggak sekarang? Coba ngacuk yang punya wudu. Satu, saya nih, saya ngakui, saya punya wudu nih. 2, 3, 4, 5 cowok. Nanti lain kali kalau mau ngaji begini wudu dulu ya, ya, biar otaknya itu dapat mampu menerima ilmu. Konon katanya ada yang bilang begitu, ya. Wudu nggak bang? Wudu, bener wudu? Nggak. Kok tadi mantuk begini apa? Wudu bang, ada nggak? Nah ini yang nanti lain kali wudu. Itu hadis yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, ini manfaat-manfaatnya wudu nih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu ali sholati fa ahsanal wudu'a thumma qala ila sholati fa innahu yakhruju min khati'atihi kayama waladathu ummuhu. Barang siapa ada orang yang wudu untuk sholat dan wudunya itu sempurna, ya, maka dia itu seperti anak yang baru lahir dari ibunya. Maksudnya apa? Nggak punya dosa itu. Jadi barang siapa ada orang wudu yang sempurna, tadi yang saya katakan sempurna yang tadi saya praktekin tuh, ya, lalu dia mendirikan sholat, maka hukumnya seperti apa? Seperti anak yang baru lahir dari ibunya. Berarti anak itu punya dosa nggak? Nanti udah itu insya Allah lah. Tadi caranya ya, jadi dikupruk, disedot, muka, tangan sampai pol sini, kaki sampai di atas lutut, di atas lutut, di atas kiong. Apa kiong tuh? Apa kiong? Ya, mata kaki. Ya. Ngerti ya kiong ya? Nah itu adalah hadis yang keberapa? Yang ketiga. Ini manfaatnya luar biasa wudu ini. Makanya katakan kanjeng Nabi begini, barang siapa ada orang yang suka sholat dibangkitkan dari alam kubur, maka mukanya itu terang. Maka mukanya itu adalah apa? Bercahaya. Kemarin saya waktu ngaji sama teman-teman
teman-teman organisasi kan sudah saya jelaskan ya, bagaimana Rasulullah itu menggambarkan posisi umatnya ketika digiring ke padang mahsyar. Itu tergantung dari amalnya. Nah sekarang kalau misalnya orang yang sering wudu, itu gimana ya Rasul? Ini ada sahabat yang tanya. Apa jawaban Kanjeng Nabi? Dia dibangkitkan dari alam kubur dengan muka yang sangat-sangat bercahaya. Saya husnudon ya, teman-teman akbar nih kelihatannya sering wudu nih. Ya, secara kesehatan juga baik ya, Bang ya. Karena mukanya dibasuh, bersih gitu. Wudu lah, wudu, udah intinya wudu. Itu hadis yang ke berapa? Ketiga. Hadis yang keempat, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-wudu'u syatrul iman. Wudu itu sebagian dari iman. Jadi barang siapa ada orang yang wudu, berarti dia sudah mendapatkan sebagai orang yang imannya setengah sempurna. Wah luar biasa ini. Wudu ya. Kalau tayamum bisa, Mbak tayamum bisa caranya? Saya praktekin ya. Ini akbar perlu loh. Kamu ngadepin orang-orang sakit yang nggak boleh kena air, kalau nggak tahu cara tayamum malu kamu. Ya, ini hadis yang keempat. Nanti saya terakhir. Nanti saya terangin di terakhir. Yang terakhir adalah la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa. Allah itu enggak menerima sholatnya orang kecuali orang itu sudah berwudu. Jadi wudu itu adalah syarat sholat itu diterima, diantaranya adalah wudu. Makanya di sini Allah tidak menerima sholatnya kamu kecuali kamu sudah berwudu. Wah, gitu. Nah sekarang cara tayamum. Kalau bedanya wudu dengan hadas itu apa? Najis dengan hadas itu bedanya apa? Bedanya najis dengan hadas itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau nggak ada yang tahu, nih abang-abang mau saya tanyain di sini nih. Apa? Kalau najis banyak perbedaannya ya. Kalau najis tuh kelihatan, kalau hadas tidak kelihatan. Kalau hadas itu adalah sesuatu dampak dari suatu pekerjaan, seperti habis kencing, habis berak, itu namanya orang itu berhadas. Tapi kalau najis itu adalah sesuatu yang kelihatan. Seperti apa? Kotoran, tai, telepong. Kamu tahu telepong? Apa? Tahu telepong? Telepong tuh yang biasa kamu nih HP, saya mau telepong dulu. Ya, saya mau telepong mama dulu, itu telepong namanya. Tahu telepong ya? Terus apa lagi? Darah, nanah itu najis. Tapi kalau misalnya dampak sesuatu dari pekerjaan seperti habis berak atau habis kencing, maka itu bukan najis tapi hadas. Makanya perbedaan yang simpelnya, hadas gak kelihatan, najis itu adalah kelihatan. Hadas bisa dihilangkan dengan wudu, najis bisa dihilangkan dengan hadas kan ada dua ya, hadas kecil, hadas besar. Kalau najis itu dengan air kan, hilangnya dengan air, dibanjur gitu. Udah, itu perbedaan hadis dengan hadas dengan najis. Faham ya? Paham. Kalau najis dihilangkan pakai air, kalau hadas dihilangkan pakai wudu atau ini contohnya ini pakai tayamum. Sekarang kamu wudu nggak ada, terus harus pakai tayamum. Begini caranya. Sini bang. Yang pertama begini, plek, lihat ini. Blek ya. Blek. Pertama tangan kanan dulu. Nih tangan kiri, ini sini.
Tangan kiri taruh di tangan kanan. Paham ya? Serut, terus muter. Kamu nanti pasti suatu hari ketemu sama orang yang tidak kena air di rumah sakit. Dan kamu harus tahu prakteknya. Plek. Dua kali pukulan kalau tayamum itu enggak apa namanya enggak banyak. Plek. Tangan kanan taruh sini, tangan kirinya serut, puter, awas nih, seret, dah, paham ya? Nah sekarang di sini masih ada nggak tadi? Masih, gantian, seret, terus seret, paham nggak? Kalau misalnya ada di rumah sakit nggak boleh kena air, ya kamu yang harus mentayamumi. Kamu boleh mentayamumi orang, boleh. Kalau orang itu nggak bisa tayamum, kamu tayamumi nggak apa-apa. Suatu hari pasti ketemu dengan masalah-masalah semacam ini. Apalagi kalian yang akan dihadapi adalah orang yang sakit nanti. Paham ya? Yang pertama. Yang kedua, dibuang dulu nih bekas debu tadi dibuang. Setelah dibuang, kamu pukulan yang kedua jangan di tempat yang tadi, tapi di tempat yang sini. Klep aja. Paham ya? Kalau di tempat yang ini nanti mustakmal, nggak boleh. Lihat, baru apa? Baru buka kan? Buka dulu ya. Lupa saya. Ustaz akan adu sih kelalen. Buka dulu. Udah ulang. Pertama ulang. Plek. Buka. Sambil niat nawaitu tayammum listibahah di sholat. Seret. Terakhirnya di hidung biar mancung. Set. Contoh. udah yang ini pertama itu. Yang kedua, setelah muka itu selesai kamu buang. Setelah buang, kamu pukulan yang kedua di tempat yang lain, jangan di tempat yang tadi. Kalau tempat yang tadi kamu mustakmal nanti. Lek, baru tangan kanan dulu. Set. Balik, set. Yang kedua adalah set, balik, set. Selesai. Bisa ya? Sekarang bagaimana hukumnya kamu mentayamumi orang sakit, boleh kan? Enggak apa-apa. Coba Bang. Praktek tayamum. Meneng gitu. PNB menggecil mik sok. Pertama buka. Ya, ambil, seret. Terus putar. Terakhir hidung biar terakhir di hidung biar ulangi muka, terakhir hidung, set terakhir di kanan. Terus habis itu buang dulu, terus ditepukan yang kedua di tempat yang lain, set, terus baru tangan mungkin coba singkene, set, balik, set, balik, set. Paham ya? Kalau nggak bisa bahaya kan. Kamu kan dari Akper kan, pondok Akper loh. Udah paham ya? Teman-teman Akper yang kami hormati, tadi demikian ada 5 hadis manfaat tentang wudu. Semoga bermanfaat. Semoga dengan ngaji kitab wudu ini kalian wudunya akan semakin baik dan kita termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Rasulullah. Apa? Kita dibangunkan, digiring ke padang mahsyar dalam keadaan muka yang bersinar dan kita semua termasuk orang-orang yang selamat bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Terima kasih, mungkin hanya itu dari kami. Nanti kita lanjutkan minggu depan dengan pembahasan yang berbeda. Terima kasih, sehat-sehat semua ya teman-teman. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.